ini mami datang sayang, cantik, saya bilang gitu. Saya dengar mami, dia bilang gitu. Pak Erin juga dengar, Bu, dengar saya, Bu. Gitu. Iya, Pak Erin tahu. Ketemu lagi di Kimata. Kita mau cerita. Ini kok, Dit, gue beneran sendirian ini, Dit. Gak ada siapa-siapa. Pak Arsa kemana, Pak Arsa? Dia lagi. Oh, meeting. Ya, sama touring dia. Turu miring. Jadi, sekarang saya lagi bersama seseorang. Soripnya Kimata yang beberapa episode ke belakang itu sering komen rupanya gitu ya. Dan sebelum berlanjut lebih lama, jangan lupa nanti selama teman-teman nonton silakan di komen dulu ya apa yang diceritain sama tamu kita ini nanti. Terus notifikasinya dipencet dulu, di subscribe dulu supaya tetap tahu cerita-cerita dari Kimata itu apa aja. Langsung kita ketemu sama Madam Flo. Wih, dipanggilnya Madam, Cek. Karena apa? Karena dia tomboy. Ternyata katanya gitu, bener ya sih? Iya. Iya kan? Kenalan dulu dong. Siapa nih namanya nih? Nama saya panggil aja Madam Floren. Madam ya. Floren. Karena dari kecil tuh memang suka pakai rok sih, tapi sejak makin kesini sampai sekarang nggak punya rok. Oh, pakai gitu. celana panjang, nggak pendek mulu. Jadi memang sudah nyaman seperti ini gitu ya? Sekolah SMA pakai trail, motor trail. Wih. SMP naik BMX. Waduh, memang dunia udah dunia laki lah ya. Terus Kayak SMA gitu. kan ikut motocross kelas trail. Wih, sedap. Di Jogja. Sedap. Oke. Ini kan dengar-dengar cerita itu katanya Madam Flo ini pengen ke Kimata, pengen ngobrol, pengen cerita. Terus bener nggak sih katanya indigo? Coba cerita deh. Aku nggak merasa indigo ya, tapi teman-teman sama saudara itu sampai ngomong, lu indigo kayak orang gila baik, katanya gitu. Sampai dibilang kayak orang gila gitu? Sampai kayak orang gila, orang gila. Karena saya tahu, mereka nggak tahu kan. Saya ngelihat, mereka nggak ngelihat. Sampai nggak ada yang percaya gitu. Sampai teman SMP saya, teman-teman SMP, sorry ya, teman-teman SMP yang pernah ngebully gue. Siapa teman-teman yang pernah ngebully? Siapa ya? Sampai sekarang gue sorry masih dendam sama lu, tapi gue nggak mau bales, cuma Allah yang mau bales nanti. Bagus, betul. Lanjut. Dari kecil? Dari kecil, dari 4 tahun. Sebenarnya dari lahir sih ya, umur 15 hari sempat mati. 15 hari? Iya, bayi dinyatakan meninggal? Karena kena wabah muntaber tahun 73 di Surabaya. Oh iya, oke. Terus akhirnya sembuh? Sembuh sama bapak karena bapak doa terus kan. Almarhum papi saya nih, maaf, doa terus. Dari 6 bayi yang hidup cuma 2, saya sama anaknya dokter. Oh, 6 bayi muntaber ini yang hidup cuma 2, saya salah satunya Madam. Iya. Terus akhirnya sampai dengan umur 4 tahun? Itu 4 tahun tuh saya tuh sering main di belakang rumah itu, di komplek militer ya, di Surabaya tuh ada. Di komplek paling ujung sekali, ujung Surabaya ya. Tanjung Perak berarti? Iya, di Tanjung Perak itu. Di rumah itu ada pohon mangga gede banget. Sampai dipeluk gini aja kagak bisa. Itu seumuran kakak saya, tahun 56. Oh wow, oke. Iya. Itu saya nggak tahu. Awalnya saya kira temen ya, anak kecil-kecil. Saya dipanggil sini main. Tapi kok anaknya pada nggak napak tanah gitu. Tapi saya cuekin aja, namanya saya. Karena belum tahu. Belum tahu, namanya bocah zaman dulu sama bocah zaman sekarang kan. Dulu oon ya, zaman dulu ya, lolok lah kasarannya kalau orang Jawa bilang. Terus dia bilang, sini main, iya. Sampai mama tuh nyari. Mana anakku, kok hilang gini-gini. Terus tiba-tiba katanya mama itu, almarhum mama ya. Saya keluar dari pohon, jedet. Oh. Ya, belakang pohon tuh kandang ayam. Oh, maksudnya, sorry, potong. Keluar dari pohon? Keluar dari pohon, kata mama. Oke. Saya sih nggak ngerasa, tapi saya ngerasanya itu kayak di perkampungan gitu.
Kayak maksudnya rumah gitu, kayak di apa ya, kayak gini nah, anak kayak gini nih, kayak gini yang di perumahan. Jadi ada satu area banyak rumah, kayak komplek lah ya. Tapi kok pada anak kecil-kecil ya gitu. Pada anak kecil-kecil gitu ya, saya bilang ngapain, yuk gini main gini. Setiap sore saya dipanggil sampai baru pulang maghrib. Pulang maghrib. Mama dari jam 3 sore. Kadang saya tidur tuh dibangunin, ditarik, diajak gitu sama tuh bocil. Oh, ini kecil-kecil? Masih kecil-kecil, ya sesaya gitu. Oke. Terus akhirnya nanya ke papi saya, waktu saya udah gede. Saya umur 6 tahun kan, ya karena saya udah pinter ngomong ya. Papi tuh di Mangga banyak anak kecil, aku dulu umur 4 tahun dimasukin ke situ. Aku masuk. Mama sampai lo ngapain dek keluar dari pohon mangga? Mama udah maklum tahu, karena tuh apa ya, papi mami udah tahu tempatnya mereka gitu. Oh, sebenarnya papi mami udah tahu. Udah tahu. Papi mami itu aja pernah ngasih makan daging dicacah kasih bumbu kucing tiap malam Jumat. Kucing hitam, bulunya berdiri bertaring. Udah malam Jumat papi ngasih. Bukan sesanya. Kalau nggak gitu ayam kita mati. Oh, I see. Ditaruh di itu tembok rumah. Samping kan rumah saya pojok. Itu di tembok itu ditaruh. Pagi udah nggak ada, tinggal baskomnya doang. Dan itu kucing malam tertentu aja, kan malam Jumat aja gitu. Nongolnya. Oke. Tapi ngomong. Dan ya kita sih juga ada sih tetangga juga saling berantem gitu ya. Belakang rumah sama sono. Adu-adu pakai santet gitu, telu-telu. Papi mami ngeliat. Saya juga ngeliat. Oke. Hampir setiap hari ngeliat begitu. Ngeliat yang begitu-begitu. Oke, terus setelah itu reaksinya papi gimana? Udah nggak apa-apa, tenang aja Neng, gitu. Kenapa? Kalau sini ngomong gitu ya, tenang aja Neng, katanya. Tapi kalau papi saya bilang, wes tenang baik, Nduk, tenang baik, Nduk. Saya kan dipanggil papi karena saya kecilan saya kan kayak anak orang Jepang. Wes talani, gitu. Orang Surabaya kalau anaknya orang Cina kan noni wes talani, carnoai, katanya. Biarin aja, gitu. Terus kamu ngapain dia? Ya habis dia aja main. Kalau enggak mainanku dieker-eker, dikongker-ongker, dirusakin sama mereka. Pis yang sama anak kecil-kecil itu. Kalau nggak mau ikut. Dirusakin kayak kuda-kudaan bawa itu kayak pedati gitu ya. Itu diprotolin, dihancurin gitu. Botol dot saya kan masih ngedot itu. Waktu itu sampai kelas 5 SD ngedot, naik kelas 5 SD ya. Itu dibuang di got sama mereka gitu. Kalau nggak mau ikut main, oke. Terus papi bilang udah sabar ya, kurang sabar apa dalam hati saya gitu ya kalau udah gede begini. Terus iya pi. Nah waktu SD kelas 1 main di rumah tetangga, bapaknya orang Portugis. Gitu. Anak tetangga itu sama saya ambil daun ya, di rumahnya tuh ada, kita berdiri di atas septic tanknya itu ya. Itu di situ rumahnya batu-batu gede-gede tajam-tajam gitu. Padahal mereka itu agak jauh dari saya, tapi saya nuduh mereka yang dorong. Enggak, aku ngeliat ada anak dorong kamu, katanya gitu. Mereka dua adik kakak. Terus Jen sama Yunita, adik ya. Sorry ya Jen. Wah, disebutin namanya Jen sama Yunita. Jen, kakak adik, sorry. Terus itu, enggak aku enggak dorong. Tuh, tangan saya sampai patah, Kak. Didorong? Iya, dorong kenceng banget. Coba, ini maaf. Iya. Ini sampai legok. Ini batu nancep ke sini tapi nggak berdarah. Tajam batunya, nggak berdarah. Didorong. Terus saya pulang nangis. Sembunyi di kamar pembantu. Di belakang. Ini bengkak udah. Langsung di bapak saya. Itu sudah remang-remang mata. Terus dibawa ke rumah sakit Surabaya. Itu terus di spalk ya, apa itu di gips ya. Di spalk. Itu terus kok mata saya tambah nggak kelihatan. Papi aku nggak mau sekolah besok, kenapa? Mataku buta, nggak kelihatan. Mamaku ngamuk, anak tetangga dimaki-maki sama pembantu. Mamaku nggak mau maki-maki pembantu, sekarang udah almarhum, belum ada setahunnya nih. Itu dilabrak maknya. Terus aku bilang,
Udah biarin aja, nggak apa-apa. Nah disitulah anak kecil itu, padahal saya buta ya 2 hari ya. Anak kecil tuh pada ngerubungin saya. Ayo nanti kalau kamu sembuh main lagi yuk, katanya gitu. Oh. Dari umur 4 tahun, bro. Ngikutin terus. Terus, selama saya masih tinggal di situ. Oke. Saya tinggal di situ sampai saya lulus SMP kelas 3, baru saya pergi dari rumah situ. Nah, kejadian di SMP sekarang? SMP itu saya kena DB ya. DB. Itu sudah mimisan. Oh, udah sampai keluar darah tuh. Iya. Udah parah tuh. Saya udah gitu ya. Udah meninggal. Perasaan tuh kayak saya tuh, ini maaf, dibawa ke antara surga dan neraka. Tapi salah satu malaikat tuh bilang gini, kamu belum waktunya, kamu pulang. Cuma ini kamu tak kasih tahu yang ini. Apa yang dibilangkan orang-orang sebenarnya maaf. Cuma di sini saya ngomong. Tidak jalan di atas rambut dibelah 7, tidak. Di sini cuma tempat penyiksaan, nggak ada lahar, nggak ada apa yang panas-panas, nggak ada. Cuma disiksa doang, Kak. Jadi dilatihnya seperti itu. Kayak orang-orang sistem orang-orang sultan gitu. Iya. Nah, itu. Akhirnya kebangun. Terus saya tuh hampir 2 minggu ya di rumah sakit. Itu akhirnya kebangun karena saya kebangun tuh azan subuh. Tuh. Mama udah nangis-nangis. Akhirnya saya kebangun. Itu saya mati suri itu yang kedua ya. Dari yang aku umur dari lahir itu yang kena muntaber. Iya, yang saya kena muntaber. Ini yang kedua. Yang kedua gitu. Terus akhirnya saya bangun. Terus mama bilang, udah sembuh dek, ayo pulang mah. Saya bilang gitu. Pulang kemana? Kamu belum waktunya pulang, kata dokter, katanya gitu. Ayo pulang, aku udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kenapa? Tuh malaikat tadi udah nyembuhin aku. Segamblang itu ngomongnya. Iya, namanya bocah ya. Padahal kemarin udah. Iya. Udah nih merah semua. Ya kena DBD. Udah, aduh. Pokoknya udah. Itu kasus itu yang kena DBD pada saat aku SMP itu udah 3 anak. Ya untung alhamdulillah selamat semua ya. Selamat semua. Cuma yang parah aku. Oke, terus akhirnya papi tahu nih, anaknya kayaknya anaknya bisa nih gitu. Karena aku kuat. Kalau teteh aku ya, mbakku, empokku, itu nggak mau. Dia bilang gini, aku nggak bisa pak, karena aku ikut Tuhan Yesus, katanya bilang gitu. Oke. Nggak bisa, dikasih pegangan apa aja hilang sama kakakku, hilang sendiri. Ya udah, udah kamu aja ya neng, katanya. Nduk, nih, katanya gitu ya kalau orang, kue ayo nih, katanya kamu aja ya nih. Mau, aku bilang gitu mau. Oh dikasih. Iya mau. Akhirnya saya di pintu kecil rumah ada tanah sedikit. Saya dikubur hidup-hidup sama bapak. Hah? Suruh jongkok. Jadi di atas ngeringkuk. Iya, ngeringkuk. Enggak, jongkok begini jongkok aja gitu. Terus kasih selang napas. Nggak tahu saya dengar bapak doa-doa kejawen gitu ya. Ya itu akhirnya dikubur. Dikubur, Jack. Dikubur SMP. Bayangin satu kan. Badan. Iya, nih kan dikeduk sama bapak. Model kotak segini nih. Iya. Nah, segedenya semeja gini. Saya disuruh jongkok. Ditanam brek sama bapak. Apa yang waktu itu dirasain apa? Terang banget, Kak. Di dalam tanah, padahal gelap ya sebenarnya. Terang. Oke, terus? Padahal nggak dikasih lampu. Saya bilang, bapak kan tanya lewat ini. Gimana di situ, Dek? Terang, Pi. Kayak ada lampunya. Lah, yang itu. Oh ya sudah, berarti kamu diterima. Oh, oke. Diterima. Maksudnya diterima gimana? Kamu kuat. Nah, semenjak itu bapak memasukkan sesuatu ya. Tahu nggak? Tahu. Oh, madam tahu. Tahu. Okay. Tapi saya maaf di sini nggak boleh diomelin. Nggak bisa diomongin. Tapi saat itu saya nggak percaya. Saya nanya ke Banyuwangi waktu itu setelah saya gede. Saya ke Banyuwangi terus ke mana itu Pasirian.
daerah dekatnya Blambangan tuh, mau ke Blambangan tuh, Banyuwangi ke sono, ke Pasirian. Sebenarnya yang ada sama saya ini itu apa? Saya bilang gitu. Waktu SMA kelas 2 nih, maaf kayak SMA kelas 2. Enggak sih, saya tahun 92 sih bapak ibu meninggal. Kejadian itu bapak ibu itu meninggal itu ibu Januari tanggal 14, bapak Februari tanggal 9. Tidak sampai 1 bulan. Oh, mami dulu baru papi. Okay. Mama dulu baru papi. Nah, itu saya stres kan, Kak. Oke. Stres kan saya. Waduh, ya apa ya aku gitu toh. Akhirnya cari tahu. Akhirnya aku tahu itu saat aku tahu itu aku udah nikah. Oke. Suamiku pas berlayar. Berlayar, saya cari ke sana, ke Lumajang juga cari. Semua bicara, yang ikut kamu itu salah satunya ada yang bersorban. Oke. Mama itu juga. Nah, waktu saya ini flashback lagi ya, yang suster gepeng nih sama suster ngesot nih. Nah, flashback lagi ya, yang saya umur 7 tahun tuh. Habis jatuh, nggak lama saya itu kena difteri ya. Iya bener, habis jatuh tuh. Difteri itu apa ya? Kayak COVID Ya, nular. tahu nama penyakit apa difteri? Bakteri, iya. Oh, oke. Di amandel. Oh, oke. Oh iya. Bukan, di amandel saya waktu itu putih. Amandel. Kalau pecah mati saya. Kata dokter gitu. Nah, saya tuh baru sehari nih, Bang. Ini sehari baru masuk ya, karena di karantina nama bocah ya, pakai celana kodok gitu ya, sama yang terusan itu, angsop. Angsop ya, kalau orang Surabaya bilang. Memang dari rumah sakit disediain. Jadi mama cuma ngasih sikat gigi, sabun mandi, sampo, sama celana dalam doang. Baju dari sana. 11 hari, Bang. Anak umur 7 tahun, gimana nggak stres? Mama cuma ngeliat kayak akuarium. Kayak kita di dalam ikan, kayak ikan di akuarium. Mama lihat dari kaca. Jenguk saya. Itu baru masuk sehari, malamnya. Suster gepeng lewat kamar saya ke kamar obat. Kamar saya paling pojok. Terus habis itu kamar obat. Maksudnya kamar pasien anak tuh saya kamar paling pojok. Sendirian lagi. Itu belum ada si Yoyo sama Iwan, belum. Itu 2-3 hari kemudian baru Yoyo masuk. Nah, itu Yoyo itu. Suster gepeng itu ceritanya, mungkin orang Surabaya tahu ya. Itu di rumah sakit. ada mitos ya, dulu some kind of urban legend tentang suster gepeng yang kalau nggak salah ceritanya itu dia memang kegencet lift. Iya. Ya, ya. Pencetnya bukan begini, ya, tapi begini. Ya. Dan saya waktu itu namanya anak kecil kan, tetangga bocah-bocah cerita. Ah, nggak percaya aku, mana sih? Aku bilang gitu. Katanya saya yang dikeliatin sendiri. Dikeliatin sendiri, Bang. Lucu ya. Terus udah itu saya sampai begini. Beneran tuh, saya kejar ke kamar obat, ceret. Namanya kepo ya, namanya saya tuh. Saya kejar, lah kok nggak ada, lari masuk saya. Terus akhirnya ada suster. Kenapa, Dek? Malam itu sekitar jam 9, jam 10 tuh. Kamu kok nggak tidur? Takut, suster. Temenin Bobo. Ayo dikelonin sama dia. Baru 2-3 hari Yoyo masuk, cerek, seumuran saya. Oh, nama pasien ini Yoyo. Yoyo, panggilannya Yoyo. Dia pasien sebelah kamar karena teman-temannya udah pada pulang. Jadi pindahin ke saya. No, baru belum ada sehari dia. Suster ngesot masuk ke kamar. Anjay. Ngesot ya. Suster ngesot, Bang. Ada di Surabaya suster ngecot ternyata. Ngecot tuh. Memang kurang ajar. Pintu kamar dibuka krek sama dia. Pintu kan gini. 2 kan? Ya, satu gitu. Kaca, ini satu yang ada kacanya separuh. Terus yang dari luar itu, yang dari dalam kan yang kayu itu, yang ram-raman kayak kayu gitu. Nah, yang ram-raman kan dibuka karena kamar saya ber-AC. Terus itu sama dia itu dibuka sama dia sambil ceklek-ceklek gini. Siapa? Yoyo mah lihat kan kasur saya di belakangnya pintu, saya paling pojok sini. Nah, Yoyo di tengah. Loncat dari kasur dia ke kasur saya, Mbak, peluk saya langsung. Kakinya ditarik tuh sama suster tuh, dia bocah. Jangan, langsung saya pukul, tangannya gitu saya pukul, saya tendang tangannya. Jangan, aku bilang gini, jangan, ini nggak apa-apa nih pasien baru, apaan sih?
kalau mau sama saya, tak bilangin papiku loh. Kamu, saya bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Saya bilangin papiku. Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba klotak-klotak sepatu suster kan. Dia langsung hilangnya aneh, Bang. Di ujung ini tempat tidur saya nih, dia kan di situ. Terus dia kabur ke sono, langsung pss, gitu. Oh, ke atas. Apa tuh berupa asap, kayak asap hitam. Jebres gitu. Yoyo, suster kan dengar suaranya kita teriak-teriak. Saya sampai mencet bel itu, makanya suster datang. Ada apa? Ada suster ngesot. Kemarin aku juga diliatin suster sama suster gepeng. Suster nggak percaya, sekarang suster ngesot. Saya bilang gitu, namanya bocah ya. Saya sampai, ini saya bisa suara bocah ya. Saya bilang gini, suster itu, aku digangguin. Gue yang serem ya, dia ngomong begitu. Ya oke, terus? Gue digangguin sama Yoyo, suster nggak percaya sama aku. Aku bilang gitu. Asli gue yang serem. Dia ngomong begitu, gue yang serem jadi. Oke, kan? Terus hari berikutnya santai, baru hari ke-5, ke-6, ke-7. Nah, pagi-pagi jendela dibuka sama suster. Keranda lewat tek gitu ya pagi. Siapa itu suster? Itu Jalal. Pelawak Indonesia, Surabaya, orang Madura. Iya. Jalal, Neng. Hah? Gede banget. Aku bilang gitu. Kan cuma ditutup pakai kain doang. Buset, gede banget badannya. Gitu kan kalau kita zaman sekarang gitu. Aku kecilanku, aduh aku takut, Ustaz. Aku begitu. Takut suster, aku mau minta pulang. Aku bilang gitu. Terus mama saya diberitahu mama saya pas nggak lama dijenguk lewat ke akuarium dah. Kita kan akuarium. Ya, nonton di luar lah gitu ya. Ini cendela gede banget. Mama pulang. Belum 11 hari, Neng. Oh, memang pengobatannya 11 hari. Sampai 11 hari. Oh, oke. Itu saya kan sekolah di komplek TNI ya, itu Hang Tua 12. Hang Tua 12 ya. Nah, itu SD-nya. Kelas 1 SD. Terus mama udah nanti terus suster sama dokter membolehkan saya hari ke-9, 10, hari ke-8 kalau nggak sampai hari 11-nya saya pulangin sorenya ya. Kan 11 hari berarti kan. Itu mama nemenin saya tidur, tapi saya dipindahin kamar yang ada mama. Masa anak segede umur 7 tahun ditidurin di box, mana cukup, Bang? Iyalah, pasti. Nah, kayaknya itu. Terus mama sama saya, kan pintu belakang bisa dibuka. Aduh, saya bilangin, Ma tutup. Kenapa? Ada ocong. Di belakang ada ocong. Saya bilang gitu. Bandel banget nih bocah ya. Diliatin terus ya. Ada ocong. Kan mama kan maksudnya mau buang sampah gitu di belakang gitu. Tutup pintunya. Tutup mama ocong itu. Tempat mama cuci baju saya. Di rumah sakit itu. Dan rumah sakit tahu kan rumah sakit. Rumah sakit AL yang di bukan, ini yang di Iya, tapi sebelum direnov ya kamar saya. Sekarang dibikin udah bagus. Mungkin kamar jenazah mungkin sekarang, nggak ngerti ya. Tapi bagus banget. Tapi di belakang sendiri saya. Ya, udah bagus banget sih. Waduh, bangunannya tua banget dah. Mama, ocong ayo pulang mah, ada ocong mah, aku nggak mau mah, ocong mah, aku bilang gitu. Sabar. Enggak. Terus saya bilang, Ma pulang, nggak usah ganggu. Terus, ocong pulang mah, besok aja ya. Baru hari ke-11-nya pulang. Di rumah itu saya tuh makan tuh kayak orang kalap, Kak. Iya. Apa aja? Iya. Mah, lapar. Baru makan sejam, lapar. Mama bingung sama papiku. Ini anak kenapa? Terus akhirnya papiku, orang Islam bilang diruqyah yo. Oh ya. Nah, itu. Papiku langsung ono sing ngintili iki bocah, katanya ini ada yang ngikutin dari rumah sakit nih bocah makannya lahap. Iya. Setan lapar, benar. Oke. Tapi aku nggak dikasih tahu sama papa. Dan itu apa? Nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Dan papa memang nggak ngasih tahu, papi juga nggak tahu. Nggak ngasih tahu. Itu terus. Nah,
Ini yang mau yang gimana? Yang Berarti selama itu Madam itu memang sudah apa istilahnya tuh mengalami hal-hal yang berbagai macam sampai dengan punya anak. Sampai aku dibilang sama tante-tanteku, nih maaf ya tante, dan tanteku kemarin habis ada yang salah satu meninggal kecelakaan. Baru 7 harinya, tabrak motor, turun dari mobil tabrak jeder. Tuh, maaf ya tante, aku semua ya. Tante dulu pernah bilang aku gila ya sama kakak-kakakku, karena aku punya kelebihan dianggap gila. Sorry. Ya aku maaf aja, bukan apa-apa ya tante. Aku capek. Om, tante capek. Aku sebenarnya punya kayak gini. Pingin. Rasanya nggak mau lihat. Dan saat aku hamil anak-anak aja selalu digangguin macam begitu. Tidur piring kiri dipegang tangan gede hijau diginiin, dikremes saya. Dan lihat mukanya, loh kok kayak mamaku. Kamu bukan mama aku. Kamu nyamar jadi mama aku. Kan jin kan bisa nyamar jadi apa aja kan. Jangan kurang ajar kamu. Saya tidur di kamar belakang di rumah Surabaya ya, di rumah Surabaya. Tuh. Jangan, saya bilang gitu. Ya itu yang pas saya hamil Violeta. Lalu kakak Vio tuh tuyul itu yang depan rumah dan digangguin. Gangguinnya itu pas masih jam berapa itu aku digangguin jam 11 malam. Lagi mau ngunci pagar cekrek. Abang aku yang nomor 1 almarhum Mas Edi. Dek, lihat tuh Dek, ada tuh bocah kecil-kecil gitu. Sebentar, abangnya juga bisa Bisa. Wah ini sekeluarga Cik. Iya, dan kakak saya nomor 1, nomor 2 juga, tapi almarhum semua yang nomor 1, nomor 2. Yang nomor 4 belum tahu saya, soalnya dia di Pekalongan. Nomor 5 almarhum STM kelas 3, sebulan mau ujian. Muntah darah. Gara-gara dia nendang ember di sekolahnya, kena cucunya nggak tahu anaknya yang makhluk gaib itu. Pulang-pulang muntah darah, betap itu di rumah, darah dia semua. Dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit, cuma nggak sampai mungkin 3 hari kalau nggak seminggu meninggal kakak. Oke, ini makin menarik sebenarnya karena ternyata Madam Flo ini satu keluarga punya kemampuan. Nah, pertanyaan menarik nih. Iya. Anak? Iya. Ini terus masuk tuh gantengku. Salah satunya. Salah satunya. Cicinya juga seperti itu. Violeta. Dengan kejadian waktu hamil digangguin? Gangguin. Apa aja? Pocong, kuntilanak, tuyul, udah dah. Nggak kaget gitu dah. Sampai terbiasa? Sampai terbiasa dan saya hamil dia juga seperti itu. Apalagi anak saya yang meninggal tuh, yang Marsha yang anak saya yang keempat. Malam Jumat, mau masuk Jumat. Malam Jumat nih Kak, ya malam Jumat. Saya tidur, habis dari toilet, kan belum tidur kan berarti. Baru duduk jelek mau tiduran rebahan gini. Pocong berdiri jeblek. Nimpa perut saya jeblek. Si anak saya yang almarhum tuh. Dan dia noleh ke saya mukanya. Plek. Siapa yang nggak kaget Kak? Astagfirullahaladzim, mirip almarhum suami saya. Terus minggunya saya operasi sesar. Nah ada kan? Anak saya. Terus ntar deh ya nggak apa-apa ya. Iya. Cantik kan anak saya, udah gede. Terus dia suka ngelendotin saya. Terus saya bilang, ini saya sesar nih. Dokter, padahal saya tuh setiap bulan ini ya USG apa itu ya, juga 3D ya juga ya. Pokoknya 4 dimensi juga. Nggak ada kelainan, jantung bagus. Pas setelah lahir dapat 1 hari, besoknya dia didiagnosa bocor jantung. Oh, iya. Dan ini biru semua, kuku-kukunya biru semua. Itu. Saya masih nyimpan fotonya, nanti saya kasih Kak. Meninggalnya setelah 5 hari. Menginjak hari kelima, jam 2 malam kurang 10 menit. Dan dia juga ikut di rumah sakit. Itu. Kakak saya salah masuk. Kakak saya yang nomor 4 salah masuk kan nganterin saya. Mas kok di
bukan yang di rumah sakit jantung. Dan saat itu nggak dapat kamar, Kak. Di UGD. Dan dia dimasuk inkubator juga. Loh, anak saya kan nggak apa? Prematur. Saya bilang gitu. Wong lahir 3,7 kilo, panjang 52. Saya sesar, Kak, dari ujung ke ujung perut nih. Jadi saya merasakan lahir normal jahitan sama nggak jahitan sama sesar. Itu. Terus saya udah pasrah anak saya, dan saya pada saat itu masih basah kan. Tuh nemenin tuh anak saya yang laki, nemenin. Dan pada saat adiknya meninggal, ada ponakan bilang, tuh ayahnya ada di sebelah. Aku juga udah lihat tadi ayahnya lagi cuci tangan di wastafel. Saya bilang gitu. Ponakannya bisa. Iya. Lanjut. Terus udah itu, mana dek? Itu samping adik, itu di samping tempat tidur, samping aku ini katanya gitu. Oh iya? Terus saya lihat, oh iya. Apa ya? Mau aku ajak? Katanya gitu. Jangan diajak, yang nggak bener ya. Saya bilang gitu. Dia masih bayi, masih suci. Saya ngomong gitu. Saya ngomong gitu. Oke. Ini teman-teman Kimata ada satu hal sebelum nanti aku nyambung sama ceritanya Madam Flo. Madam Flo itu pernah cerita dari tadi bahwasannya si anak yang terakhir ini, Marsha ini itu ngikut sekarang. Terkadang suka ngikut. Dan tadi kalau memang semenjak saya lagi di Jakarta ini juga. Oh. Iya, tapi taunya dari ponakan tuh ya. Iya. Sebenarnya memang di Surabaya dia udah ngikut. Awalnya tahu kalau Marsha ikut gimana? Kan saya baru datang dari yang apa saya jatuh dulu itu. Boleh. Nah, saya kan dari rumah ke bandara Juanda mau ke Jakarta. Saya sempat WA-an sama Bang Radit ya. Ya, cap. Sempet WA-an. Nah, saya itu lagi WA-an sama Bang Radit habis buang sampah. Saya lagi nggak ada orang sama sekali di belakang, Kak. Kakak saya duduk, ponakan saya duduk, terus pembantu duduk. Didorong saya, jebruak, saya langsung nyosop. Di samping itu, kursi yang itu loh berjejer, ruang tunggu, kan ada yang bolong, nggak ada kursinya. Saya jatuh di situ. Saya bilang gini sama ini pembantu, ART-nya ya, ART-nya kakak saya. Mo, siapa tuh yang dorong saya? Dia bilang gitu. Kenapa, Mo? Orang kan, Mo. Tapi orang itu ya, goib ya, saya bilang gitu. Iya, Mbak. Gitu. Pembantunya bisa juga. Soalnya neklik soalnya. Iki apa tadi? Koneksi. Waduh, terus kakak saya bilang gini, kowe iku lapo? Kamu tuh ngapain ya? Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Ngapain? Aku bahasain Indonesia aja ya, Kak ya. Ngapain lu pecicilan kayak begitu? Kagak pecicilan lagi balesin Kak Radit. Chat, saya bilang gitu. Buang sampah, makanya matanya itu jangan meleng katanya gitu. Kagak meleng, kan saya jauh, nih bangkunya di sono, saya di sini madep ke bangku jauh banget. Kok saya bisa kejungkel? Didorong Kak, kayak ada yang dorong begitu di gate 12. Juanda. Memang saya kan pas mau masuk ke kiri ke gate 12. Astagfirullahalazim, saya sambil dorong troli. ART bilang gini, "Kenapa, Mbak?" Gak enak awannya, aku bilang gitu, gak enak hawanya, saya bilang gitu. Kenapa? Panas, saya bilang gitu. Padahal AC, Mbak. Wis menengok baik, saya bilang gitu. Diam aja lu, aku bilang gitu kan maksudnya, diam aja. Terus, saya udah ndromos pakai jaket ini, saya. Pakai jaket ini, pakai celana ini. Sampai rumah saya lihat biru semua tulang kering saya kanan kiri dan kaki saya bengkak. Nih juga sakit, sampai sekarang masih sakit. Terus akhirnya diceritakanlah kalau nggak salah sama keponakan. Enggak, ponakan sendiri belum. Terus saya udah akhirnya ya tuh depain aja ya, langsung udah terbang dari Surabaya ke Jakarta gitu ya. Cek. Udah sampai rumah. Udah. Saya cuci tangan nih di wastafel. Biasa di sini. Kerenyang. Saya lihat gini. Kakakku tidur. Ponakanku kan ponakan lagi tidur yang itu yang disabilitas tuh. Kan nggak mungkin jalan sendiri kan, kalau nggak saya ngangkat. Siapa nih? Udah. Siapa Dek? Aku bilang gitu sambil cuci tangan di wastafel kamar mandi. Saya mau mandi itu. Siapa Dek?
Dia bilang gitu, mama gitu, dia mama. Dia panggil saya mama gitu. Oh adek. Tapi saya nggak yakin kok gede banget anak saya gitu. Kan kalau dihitung-hitung 2014 meninggal, sekarang kan 10 tahun bang. Lah kok gede banget. Seperti orang 20 tahun. Terus gue bilang sama ponakan, berapa hari kemudiannya ya, kemarin berapa hari kemudian, terus itu saya lihat gini, apa Not, kan saya ini datang, hari apa itu datang, hari apa tuh dek datang tuh ya, waktu itu pertama dia datang sebelum ambil, tuh aku bilang gini, tuh Yan mau nggak, sorry ini maaf, bir yang itu zero itu yang bintang kuning lemon, Not adek kasihin dong, itu maksudnya anak saya yang laki ini, saya itu ponakan, saya bilang kasihin tuh zero itu, ya ambil aja sendiri. Terus dia nggak ngomong, masih belum ngomong sama saya, jeret, saya duduk di dalam, saya pipis, ya maaf ya, buang air kecil, toilet, serang, aduh kok sakit sih, ini apaan sih, saya gitu lagi di toilet, nggak enak nih, siapa sih aku bilang gitu. Udah biarin aja, terus saya keluar, pulang dia ke mesnya, ya ponakan saya cerita, Mbak tahu nggak, dia panggil saya Mbak, kenapa Nak? Tadi situ minta apa itu, biar itu Dedek Marsha keluar dari dari jendela, cedes, nembus. Saya nggak tahu kalau itu Dedek Marsha sebenarnya. Awalnya dia bilang gitu, kok udah gede, tapi kok aku lihat kok mirip kakaknya si Tere, wajahnya, bilang gitu. Emang tinggi Tere sih, lebih tinggi Tere sesaya, umur 14 tahun bang. Terus saya tanyain, kamu siapa? Dia bilang gitu, aku anaknya mama. Dia jawab gitu. Dijawab sama Dedek Marsha, aku anaknya mama, aku rindu mama, aku kangen keluarga aku. Mama terlalu lama pulang, terlalu lama merantau. Bilangin mama ya besok ke makam aku. Di Surabaya? Enggak, di Jakarta. Sini. Kan dia makamnya di Joglo ya. Oh oke, ke Joglo ya. Tapi kita masuknya lewat Komplek Puri Botanika. Ya. Terus iya nanti aku bilangin. Dah itu ponakan saya kan duduk sama saya sambil rokokan, ngobrol sama saya di teras. Tuh adek, anakmu tuh nyuruh ziarah gara-gara mamiku ya, dia bilang gitu. Dia bilang gara-gara kakak saya, kamu nggak ke makam anakmu, katanya gitu, ngomong ke saya. Kakak saya ngomong begitu 2 kali. Iya Mi, tenang aja, saya bilang gitu, paling besok kalau nggak minggu saya ke sono. Malam minggu dia ngasih tahu. Nah pas sebelumnya itu ya pas sebelumnya itu kan kita ke Plaza Senayan, Senayan City, sorry Senayan City nih. Gue kan duduk belakangnya ponakan nyetir kan, saya duduk. Ini pembantu, ini ponakan, kakak saya, mamanya ponakan depan. Nah istrinya di belakang. Udah di parkiran nih, saya turun kaki satu begini, kan turun mau masuk ke mall kan, turun di parkiran. Kaki saya ini berat banget kak. Aduh, saya bilang gitu, kenceng. Sampai ponakan saya, kenapa mbak? Terus dia lihat, dia bilang gitu doang. Dia tahu ngeliat. Terus saya nyeret kak, turun tuh sampai saya giniin, saya angkat turun dari mobil. Terus katanya ponakan, udah sabar. Terus kenapa? Dia nggak cerita, di mall itu nggak cerita, nggak ngomong, ntar aja di rumah. Terus ponakan saya yang disabilitas itu, kakaknya dia kan, yang cewek itu, ngeliat saya sampai gini, ternyata anak saya duduk di sini. Si almarhum di restoran Rembulan duduk. Ikut di dalam makan, pas saya lagi makan dia duduk sebelah saya. Ada celah tempat duduk gini sedikit kita, tahu kan di pojokan yang pintu masuk gini gitu. Terus di Rembulan, kenapa dek? Enggak gitu. Terus ngeliat adiknya di sebelah saya. Adiknya tahu kalau ada anak saya.
Terus dia tuh kita sudah makan kan belanja ke Uniqlo, Ya main lah ke pokoknya. JD, belanja buat ulang tahun ponakan saya yang perempuan itu kan kemarin ulang tahun, kita belanja. Dia diikutin sama anak saya, si ponakan saya yang laki. Bilang gini, "Mas, apa itu Mas?" Baju kan namanya dari bayi ya. "Mas, apa itu Mas?" Baju digituin. Sampai orang saya ngeliat dia dari jauh tuh kok ngomong sendiri. Ngapain ini anak ngomong sendiri dari jauh? Saya lihat gini. Masuk di JD, baju. Terus sepatu, dia ke sepatu. "Apa Mas?" "Sepatu." Bawel amat digituin. Terus dia keluar, saya kan nunggu di depan JD itu keluar. "Mbak, istriku mana?" Itu di toilet istrimu. "Kesel aku sama anak kamu. Nanya mulu," katanya gitu. Waduh. Nanya mulu katanya gitu. Kesel aku, bawel amat. Ya namanya maklum, dia kan meninggal baru lahir ceprot, umur 5 hari. Belum puput pusar, maklum belum tahu itu baju apa-apa, Dek. Oh. Kalau udah meninggal gede kan udah tahu ya, kayak umur 5 tahun atau ini 5 pasti hari. mungkin ngerti gitu. Nah itu loh Kak. Itu. Udah itu sorry, mic-nya kurang dekat. Nah terus pas saya turun itu dia cerita, "Tahu nggak Mbak, dia tuh gandolin kakimu pas turun mobil itu tadi. Makanya kamu bilang aduh." Aku wis ngiro. Aku wis ngiro. Terus makanya Mbak kan sampai teriak, saya sampai dimarahin kakak saya. "Lu ngapain teriak? Kamu ngapain teriak?" "Enggak, sakit kaki aku, berat banget." Aku bilang gitu, "Tadi berat banget. Ini berat banget nih diturunin, nggak bisa. Cuma yang kanan doang udah turun di lantainya itu mall, aspalnya mall. Parkirannya itu di mana ya? 3 itu P3 apa P2 itu saya turun. Saya nyeret Kak dari parkiran sampai dalam sampai masih nyeret. Kenapa sih? Enggak tahu. Saya paksain dorong ponakan tuh di kursi roda naik curug itu. Saya paksain udah naik dari parkiran tuh lewat pintu belakangnya kan. Udah itu. Terus baru itu di rumah itu ponakan cerita semuanya. Dipikirnya anakmu itu Mbak, kata ponakan. Dipikir mama mau kemana? Mama mau pulang lagi ya ke Surabaya. Aku nggak boleh, katanya gitu. Oh alah, kangen ya? Kangen. Udah berapa tahun aku tinggalin dia, iya. Oke, mungkin dan saya nggak boleh pulang lagi katanya. Nggak boleh ke Surabaya lagi. Boleh asal saya kemarin ziarah, saya bilang. Oh, akhirnya ziarah. Ziarah ya, hari Minggu itu kemarin lusa itu ya, minggunya kemarin lusa kan berarti minggu kemarin saya ziarah. Diantar sama security rumah, sama Pak Erin. Halo Pak Erin, diantar. Kita ke pasar dulu beli kembang sama air mawar. Pak Erin bilang, "Bu, makamnya di mana?" "Wih, di sini ya Bu." Terus ya udah tenang aja. Elit ya makamnya di Komplek Puri Botanikal. Gila kayak gitu masuknya. Elit kan, saya bilang gitu. Terus ada bapak angkat saya yang ngurusin pemakaman anak saya. "Oh ya maaf. Pada saat anak saya meninggal, anak saya tuh yang gendong itu si Paren tuh gendong adiknya ke makam. Waktu itu, waktu dia dimakamin. Kan ganti ayahnya, kan laki sendiri." Yeah. Nah itu, terus ya saya ziarah, saya bilang sama anak saya, "Assalamualaikum Neng, Mami dateng ya. Nih, udah ya, Mami jangan ganggu Mami lagi. Kalau Neng mau ikut Mami, masuk aja dalam diri Mami," gitu. Saya bilang gitu. Dia kan sama kakaknya yang cewek, yang Teresia itu anak saya, adiknya Paren tuh yang nomor 3 tuh ngomong gini, "Mami." Dia sama adiknya manggil Mami. Kalau Paren sama Vio manggil Mama. Terus, "Nih Mami datang sayang, cantik," saya bilang gitu. "Kemarin ngapain gangguin Mami di rumah Bude?" saya bilang gitu. Terus saya dengar Mami, dia bilang gitu. Pak Erin juga dengar, "Bu, dengar saya Bu." Gitu. Iya, Pak Erin tahu. Iya, Bu, Dedek. Terus Dedek ya? Iya. Mami. Iya, Mami. Iya, Mami jangan tinggalin Dedek lagi ya. Pak Erin bisa dengar. Ini komplit ya. Semuanya bisa dengar. Tapi gini deh, Madam, satu hal yang agak menggelitik saya nih. Adik Marsha ini nggak bisa ikut ke Surabaya. Katanya terlalu jauh. Kejauhan. Mama di sini aja. Mami di sini aja. Nggak boleh pulang. Ngomong sama ponakan saya, bilang Mamiku jangan pulang lagi ke Surabaya.
Aku kangen Mami. Udah berapa tahun? Lebih dari 5 tahun Mami tinggalin aku. Tinggalin aku bahasanya gitu ya. Terus, oke, aku bilang gitu. Aku ngomong sama kakakku, ponakan ngomong sama maminya. Cet, udah itu. Saya mati suri nih. Mati suri itu yang kedua ya, waktu SMP. Waktu SMP. Nah, Cerita Marsanya udah. Nah, yang SMP nih, yang SMA. Saya dibawa truk, ditabrak mobil sampai gelondong dibawa truk dan tidak luka parah, cuma beset tok. Beset tok. Tapi saya nggak sadar. Dimasukkan di rumah sakit Bethesda. Wes, gini wes. Mati sore bang. Ini 3 jam. Ceritanya adalah, wah, bingung. Melahirkan ya, Marsha saya di ini kasih jantung itu kan. Habis itu operasi. juga mau mati juga? Iya udah mati. Udah setelah anak-anak kan masih sekolah. Jadi saya melahirkan sendiri di rumah sakit Cipulir. Operasi sesarnya. Nggak ada yang nungguin. Saya dikasih pacu jantung, ceduk-ceduk. Saya bangun, dokternya masih megang begini. Bu, alhamdulillah udah sadar. Sebelum saya operasi sesar 17 tusukan. Nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Saya bilang tolong ruqyah saya. Saya bilang gitu. Saya makin pusing soal jadinya ceritanya. Ini keren banget sih sebenarnya. Cuman maksudnya gini, oke. Terakhir. Madam tahu punya semuanya. Quote unquote bisa lihat, bisa ini, bisa itu. Ada nggak orang yang pada akhirnya minta tolong? Nggak usah disebutin namanya juga, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi ada nggak yang datang akhirnya minta tolong? Iya ada. Nih kakak kelasku ya, cewek nih. Minta tolong ke aku. Nih tolong saudaraku kena santet. Nah, kena santet. Terus aku diajak ke rumahnya. Di deket rumah, alhamdulillah di Surabaya deket rumah sih kak ya. Deket rumah. Terus saya sembuhin, udah itu. Sehari itu juga sembuh. Dan ternyata apa disantet apa? Sorry. Kunti. Oh. Mbak Kukun, halo Mbak Kukun. Di Halloween dong. Oke, terus. Mbak Kukun sama bocah kecil 8 tahun. Aku kira anakku, bukan. Udah itu, ini nemplok di sini. Dia sering katanya kepalanya sakit banget dan ininya sakit gitu. Dia bilang gitu. Kadang nemplok depan, kadang sama kakinya digelendotin Kunti gitu. Udah itu, kan saya waktu itu buru-buru ya membantu si ART-nya kakak saya pas mau sholat, mau kamu sudah ya udah tolong nih bacain, aku bacain terus tiupin di garamnya, saya yang di airnya. Nah air sama garam sudah ya, air apa garam krosok ya, kalau orang sini bilang air garam krosok ya, garam kasar. Nah, dia yang doain garam, saya yang air. Udah itu saya ke rumahnya jebret. Saya suruh minum, saya suruh buat cuci muka. Saya bilang gini, maaf kamu Kristen kan? Iya. Saya Islam, gak apa-apa. Saya bilang gitu. Gak apa-apa. Kalau percaya sama atas pasti sembuh. Udah itu udah selesai ngomong-ngomong. Wah enteng aku wis gak kelenger lagi, gak mual lagi, gak sakit lagi. Los wis. Cuma pas malamnya itu gue pulang tuh bocah ngintilin gue dah di kamar mandi gue. Aku wis ngiro. Ngikut si anak ini jam tadi. Jam 8 malam tuh masih sore kan kak. Wah aloh. Ngapain? Seliwar di kamar mandi sampai kamar saya kan kebuka, jadi ada pintu tembus sono sini gitu. Dia lewat gitu. Ya nih ponakan saya wah gitu kan. Kesel. Saya, apa sih Dek teriak-teriak. Tak lihat, astagfirullah. Lu pulang kagak gue gituin. Gue matiin 2 kali lu, matiin bener lu, saya bilang gitu, saya gituin, bener kesel, ngapain gitu, gue mau ikut kamu. Ngomong begitu? Nggak boleh, ngomong. saya bilang, nggak boleh, saya bilang gitu. Ini Cap, dia yang cerita gue yang pusing. Merinding dong. Banyak banget, iya. Tapi gini, oke. Sekali lagi ceritanya Madam ini sangat-sangat menarik gitu ya. Bahwasannya ada seorang ibu, boleh aku bilang seperti itu gitu ya. Oma, cucu mau 4 boleh. Cucu 4. Mau 4. Itu diberikan sebuah, mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu gift kali ya. Ada gift untuk bisa melakukan banyak hal, untuk bisa melihat banyak hal, mengalami banyak hal gitu ya. Tapi dengan pesan yang mungkin tadi
Madam lupa cerita bahwasanya Papi berpesan digunakan untuk hal yang baik. Dan jangan dikomersilkan. Sekali Jadi orang mau ngasih jangan berupa uang tapi barang. Jadi waktu itu ya aku ngekei opo katanya orang yang tadi yang dibantuin itu. Wes tukono panganan rapopo. Aku luwe, aku ngomong gitu, aku lapar, aku bilang gitu. Saya soalnya capek udah ngobatin lu. Saya bilang gitu kan pakai tenaga dalam sama ngerogoh sukmo kan ibarat katang gitu. Terima kasih sekali lagi, ceritanya menarik sekali. Iya. Saya sampai sakit kepala, Dit. Kecap, gue pusing nih, Cap. Ceritanya menarik dan banyak banget gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi sama kita semua. Jauh-jauh dari Surabaya ya. Jauh-jauh dari Surabaya. Ih, tangannya dingin, Jo. Asli tangannya dingin banget. Dingin banget ini. Nah, serius, tangannya dingin banget. Dan sebelum ditutup, kalau misalnya sore Ombre, Mas Bre semuanya tadi pada saat kita syuting ada melihat sesuatu, silakan komen di bawah karena saya sudah melihatnya barusan. Kenapa Madam selalu sebentar ya kayak begitu? Ada tadi sekelebat tapi ya udahlah ya. Jangan lupa di subscribe, kelinting sendirian gua nggak ada yang ini, nggak ada yang ngoreksi. Jempol. Oh jempol. Banyak-banyakin ya. Dan terima kasih juga yang sudah kasih super thanks. Wah, bisa kali. Ya nggak, Jam? Bisa kali. Gitu. Terima kasih banyak yang udah komen. Sekali lagi terima kasih, Madam. Iya, sama-sama. Sehat. Alhamdulillah. Bahagia. Dan tetap jadi Madam yang sebenarnya. Setelah saya keluar dari itu makam, udah enteng kakiku. Makam anakku. Nggak digandolin lagi. Kangen? Iya, kangen. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman semuanya ya. Saya mau cerita dulu, banyak banget ini ceritanya. Deh.